Ada yang mengatakan tangan itu adalah lambang daripada power kekuasaan. Lalu diartikan tangan itu pahami sebagai kekuasaan. Tidak ada masalah, kedua-duanya benar. Allah itu istawa alam arsy, bersela di atas arasy. Ada orang mengatakan itu istawa itu adalah berkuasa atas arasy. Ada orang yang memahami bahwa Allah itu bersela di atas arasy. Selama dapat diistimbatkan ya kepada apa namanya tuh dibangsakan, dikonakkan kepada Allah yang sifatnya laisa kamitslihi tadi, benar. Kalau diartikan bersela, tidak seperti berselanya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak boleh tinggal tuh. Tapi kalau terbayang berselanya seperti seorang raja berselo di atas permadaninya, itu adalah musyrik, kafir. Jadi selama masih bisa dinisbahkan, selama bisa diletakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah benar. Zaman kini banyak ketertipuan banyak. Karena mementingkan materi tadi, mementingkan laga, penampilan dan lain sebagainya. Detail dan segala macam. Ingin membuka seketek contoh kini pun yang paling banyak ini dibicarakan orang adalah masalah salafi. Ya, salafi. Itu salafi itu berbeda dengan salaf tuh. Ya. Kalau salaf itu artinya orang-orang yang telah terdahulu. Jadi orang-orang yang telah terdahulu. Kalau begitu, perselisihan di dalam Islam itu berada semenjak meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Maka siapapun orang Islam, para imam sesudah Nabi Muhammad SAW dan termasuk Muhammad sendiri, itu berhak disebut dengan salaf, ulama salaf. Tapi ingat, apakah seluruhnya salaf tadi sepakat? Enggak. Imam Ghazali misalnya dengan Ibnu Taimiyah itu tidak sepakat itu. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Imam Ghazali itu banyak meriwayatkan hadis-hadis dhaif. Yang kecil kan? Jadi berarti salaf itu terbagi dua. Ada salafi yang benar, ada salaf yang salah. Seperti orang-orang Mu'tazilah itu tidak, walaupun ulama lama, tapi tidak bisa dianggap itu sebagai salafus saleh. Tapi kini kebanyakan umat yang menganggap sebagai salaf tadi, salafus saleh tadi, hanya satu aliran saja. Umumnya adalah Ibnu Taimiyah. Itu. Nah, dan kemudian kelompoknya disebut dengan salafi. Kalau tadi salaf saja nggak ada pakai ya, ini salafi pakai ya, salafiyun. Ya itu yang nisbah itu, nyubangsakan dirinya kepada salaf tadi. Padahal kalau dikaji, tidak ada seorang pun umat Islam tadi yang tidak salafi. Mengapa? Karena mengikut ulama-ulama terdahulu. Kalau di Asia Tenggara itu yang paling masyhur itu adalah Syafi'i. Syafi'i itu ulama salaf. Ada yang mengikut ulama tadi, mengikut Hambali. Hambali itu ulama salaf itu. Mu'tabarah itu dalam PI. Jadi di dalam kehidupan di bawah bagi orang-orang awam itu dijadikan sebagai ajang untuk perpecahan. Sehingganya kalau tidak seperti mereka itu bukan salafi. Kalau tidak pendek serawan tidak salafi, kalau tidak bajawi tidak salafi, kalau tidak keren. Jo itu nyupuh salafinya tadi. Padahal sama-sama salafi wasallam. Ciri-cirinya orang yang semacam itu tidak mau menerima informasi dari segala bidang, tetapi hanya akan menerima informasi dari apa yang dia ikuti tadi, dari imam yang diikuti tadi. Jadi kita tuh salafi sebenarnya, salah-salah. Ada istilah Muhammadiyah, itu adalah asal katanya dulu Muhammad, pengikut Muhammad.
Apakah kita mampu mengatakan bahwa orang-orang yang misalnya berkunut salat subuh tidak mengikut mana? Tidak bisa. Apakah kita akan bisa mengatakan bahwa orang yang tidak menjaharkan bismillah baca Fatihah di dalam salat jahar itu adalah tidak Muhammadiyah? Sama sekali kita Muhammadiyah. Walaupun kita tidak terkurung di dalam suatu lingkungan organisasinya Muhammadiyah. Itu Muhammadiyah saja. Pengikut mana? Tetapi dicatut oleh orang-orang tertentu untuk mendapatkan ide, untuk menjalankan idenya, mendapatkan tujuan. Akhirnya mereka mengatakan kalau tidak masuk kepada organisasinya itu bukan orang Muhammadiyah. Kalau tidak tadi itu masuk kepada kelompok-kelompok mereka itu bukan orang Salafiyah. Di situ hebatnya Yahudi Amerika. Agama yang semacam itu, Islam yang semacam itu kok dibantu, ditolong. Apa gunanya? Supaya orang-orang Islam, termasuk orang-orang yang non-Islam sendiri, benci kepada Islam itu. Karena berpecah belah. Apa yang tumbuh tengah-tengah kehidupan hidup ini? Lain membicarakan ini bid'ah, itu salah, itu haram, itu kafir, itu perlu dipelajari lebih lanjut. Ziarah kubur itu adalah bid'ah. Baca salawat itu bid'ah, memperingati maulid Nabi itu adalah bid'ah. Akhir-akhirnya tinggal seketek dan untuk jalan ke surga. Padahal surga tadi adalah amat luas sekali. Ya, itu contohnya akibat kebodohan, akibat sufahat. Jadi mereka egonya tinggi, berpihak kepada dirinya. Kalau tidak seperti ini salah. Ini bid'ah, itu salah. Dan agama Islam yang seperti itu diperalat dan bahkan itu dimanjakan oleh lawan-lawan Islam sendiri. Mengapa? Supaya Islam itu tampaknya adalah keras, tampaknya pahit. Nah akhirnya umat Islam terbenci kepada Islam, apalagi orang-orang kafir tidak akan mau masuk kepada Islam. Jadi hati-hati memahami agama. Nah, maka oleh sebab itulah Allah menyatakan, tidak usah kalian banyak pikir apa yang aku perintahkan. Ya, tidak usah kamu banyak memperbincangkan atau banyak analisa kamu tadinya dalam apa yang aku perintahkan. Perpecahan ujungnya. Maka yakinilah apa yang aku perintahkan itu baik untuk kamu tadi pokoknya. Karena aku yang tahu, karena aku yang punya timur dan barat itu Allah yang punya. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah akan menunjuki orang yang menghendaki ia kepada jalan yang betul. Yasha itu menghendaki ia, bukan dikehendakinya, menghendaki dia. Ya, itu muta'addi fi'ilnya, berawalan ini. Kepada siratil mustaqim. Kalau kita berjalan menuju arah kepada kebenaran itu, membenarkan apa yang baik menurut Allah itu kita akan ditunjuki oleh Allah kepada siratim mustaqim. Nah, berulang sampaikan. Ada ulama yang menafsirkan apa yang siratul mustaqim itu jalan Islam. Salah tak? Tidak, iya jalan Islam. Ada yang mengatakan menafsirkan siratul mustaqim tadi adalah jalan para sahabat. Cara hidup manhaj daripada sahabat. Salah? Tidak. Ada pula ulama yang menafsirkan siratul mustaqim tadi jalan yang mustaqim itu adalah jalan orang-orang soleh, seperti salafus soleh tadi. Benar. Tidak perlu diragukan. Tapi timbul hendaknya pertanyaan yang berikutnya. Apa itu jalan Islam itu? Apa itu jalan sahabat itu? Apa jalan orang-orang yang soleh itu? Yaitunya jalan hidup yang telah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya dalam surah Al-Fatihah itu allazina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah memberi nikmat engkau atas mereka. Maksudnya kalau selagi belum kita rasakan nikmatnya yang diperintahkan Allah, berarti belum itu yang siratal mustaqim. Tapi kalau kita sudah merasakan indahnya apa
apa yang diperintah, apa yang dilarang oleh Allah untuk ditinggalkan, itulah siratal mustaqim. Apa alasan kita mengatakan itu yang siratal mustaqim? Ya orang sudah mendapatkan nikmat. Yang nikmat itu apa? Lomak bahasa kitanya, indah bahasa kitanya. Dan nikmatnya kurma itu, nikmatnya durian itu, nikmatnya mengaji itu, nikmatnya ibadah itu, artinya dan dapat nikmat. Jadi dia merasakan indah, merasakan nikmat. Walaupun yang diperintah Allah Subhanahu wa taala tadi akan meminta pengorbanan sampai kepada nyawa mereka seperti berjihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diminta. Jadi kalau kita lihat diri kita, ukur diri kita dengan kaji itu sendiri, termasuk daya mengaji itu mendapat jalan itu berusaha baru. Kalau nikmat dek itu apa yang dikecekkan Allah itu lain. Kok sembahyang terpasur, jago malam payah baru. Puasa, tanggung-tanggung itu payah itu. Itu baru nilai kita. Kalau kita lah tahu, maksud kita ya alumni mendapat jalan orang yang telah engkau beri nikmat, jangan lupa berusaha. Usahanya hanya satu saja, itu pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang-panjang sebetulnya tadi. Tapi yang terjadi bukan itu. Bukan memproses diri menuju kepada siratal mustaqim tadi. Allazina an'amta 'alaihim dalam beragama. Yang banyak terjadi adalah ingin memproses orang lain. Kurang saja. Itu kelompok itu begitu, itu kelompok itu begitu. Padahal begitunya tuh tidak akurat, tidak bisa gitu mengambil alasan hujah yang benar atas kesalahan-kesalahan orang lain. Itu ini kok memang asik manusia. Semakin tinggi ilmunya, semakin mantapnya menyalahkan orang lain. Makin tinggi ilmunya, semakin hebatnya untuk memperbunjinkan orang lain. Mereka tidak mau berpikir karena kebodohan. Mereka tidak mau bertanya karena kebodohan. Kalaupun mereka tadi bertanyanya kepada yang lain. Kita cari di dalam TV, kalau ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya katakanlah sesuatu yang kriminal misalnya, itu orang bertanya itu kepada lingkungannya, bahas yang untuk dalam hidupnya. Itu betul. Itu salah itu. Nyoba tanya itu kepada ahlinya. Orang Minang mengatakan itu yang tahu di paso-paso itu adalah ayam. Jadi kalau tanya paso-paso, jangan tanya ke itik, ke ayam tanya. Jadi jangan tahu paso-paso. Nan tahu di kili-kili, jawi. Kau ingin tahu kili-kili, jangan tanya kenalan ke jawi tanya. Dan istilah itu didukung oleh istilah-istilah yang negatif. Contoh, kalau nak tahu di buruk orang, tanyakan ke pembayangnya. Gitu. Nah, jadi kalau nak tahu di pengajian istiqmal, jadi tanya ke pareman. Ya. Jadi tanya ke orang nanti ke Sulawesi. Siapapun ini, ajak apapun penampilannya. Jangan kekiun tanyakanlah kepada yang tahu. Merabak penyakit ini itu. Ya, ingin mencari sesuatu kebenaran seseorang, nyatanya ke pembayar. Dah lu nelok cik dia sejak ujung kuku sampai ke ujung abok, buruk semuanya. Saya mau tu begini begitu. Itu contoh. Nah, jadi kok nak tahu di paso-paso, tanyakan ke ayam. Kok nak tahu di kili-kili, tanyakan ke jawi. Kok nak tahu di tanduk, jangan tanya ke kudo.
kekucian, boleh dalam dirinya. Diri kita pun ada tuh pihaknya masing-masing. Kau ingin tahu dikaji, jangan ditanyakan pulau ke tangan, ke telinga tanyakan, atau ke mata tanyakan. Kau nak tahu dibunyi sesuatu, jangan ditanyakan ke telinga. Bunyinya mik itu mata, tak bisa mata menjawab. Tak ada cik ada tu punya mata tak tahu nak. Kalau nak tahu jak atau enggak itu pukul barari, jangan tanya ke telinga. Pukul barari kini telinga. Ada dia di tadi. Nah, begitulah akibat kalau kita tidak mengacu pada sistem dan jalan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akui itu terus terang. Dan tukang kaji, udah baik baru meninggal dan dilarang, boleh baru mengaku dan disuruh. Apalagi kalau dirugikan awak itu, dianjak tadi perhatian kita, kebiasaan kita, tak bisa. Dipindahkan kiblat, boleh. Kiblat tadi. Kiblat itu bukan hanya sekedar mato-mato, gaduh saja. Syariatnya memang itu, tapi yang kiblat itu kemana? Jadi apa sesuatu yang menjadi candu di kita, perhatian di kita itu sebetulnya adalah merupakan kiblat secara tidak. Merubah itu susah itu. Banyak itu halangannya, perdayaannya. Jadi dulu sebelum jadi tukang kaji kok premat kan dulu. So di kampung, ditakuti di kampung. Bukan takut dia awak, aku ditakuti, dicurigai awak tadi kamu jadi orang mak yatim istilahnya. Begitu awak terpaksa pai mengaji, pelajari agama, perdayaan pertama sekali dan timbul menghilangkan kebiasaan tadi payah. Gini di dalam ponakan, kini orang bebas, kini basrawa panjang, bebas kepai kama disuangkan berserongkan sarung maksudnya. Bantah orang gak tak kempen ngaji dia, dia tak akan serongkan sarung. Timbul pemikiran, kalau mengaji besok tu tetap rasa sudah tak dapat lagi. Misalnya pendongannya, pendongaitan tak dapat suatu kebiasaan awak kata itu. Itu target pertama syaitan untuk membuat manusia tadi menjadi orang yang tidak mendapatkan siratal mustaqim. Gagalkan terlebih dulu manusia itu daripada pengajian. Jadi hati itu target pertamanya tuh. Kalau lo mulai mengambil pengajian tuh dalam hati kita, tuh lama-lama kan masuk lagi kepada perangkap sufaha, tak tahu diri. Akan masuk lagi kepada kelompok jahil, tak mengerti. Itu sebabnya sering disampaikan, sekali kita tinggalkan kebenaran tadi yang jatuh. Seperti tadi kami itu motota, memang itu tak sakit je namanya itu. Putus subuh ada tensi lagi, tak kurang sehat. Ini lemak kilonya tak kesuruh dekat kalau lolok. Tapi perasaan tak lemak, perasaan diracuninya. Tak tanggung kesalnya awak terhadap diri awak. Nanti kilo ulang dia. Alasan banyak ada Nabi, ada apa ada beli. Buka tu lah melambat, tak bisa ngaji. Dia 4:30 mana mengaji. Alah tiba pula alasan dia 4:30 dia kan biasa mengaji tu baru mereka. Malah tak terjadi aja leh. Banyak di dunia tu, banyak mengaji, banyak segala macamnya betul. Jadi jangan cuba-cuba ya mengiyakan dan tidak benar tadi sekalinya tetap akan ingin berulang. Jadi sesuatu yang keluar daripada nafsu pastinya nak berulang balik. Kalau sampai 7 kali saja kita tidak peduli lah, kecuali lah ya menjadi hantu je masalah tu ya. Terang awak nak dapat tu lah ya, apa je nama lain duit je nama ibarat bola. Tapi kalau lah tayyukan tu yang 17 kali berulang.
target iblis tadi adalah menggagalkan kita, terutama sekali menggagalkan daripada pengajian. Sehingga di dalam pengajian itu tidak seluruh orang, tidak banyak orang yang bisa, ya, yang bisa merasa memiliki, yang bisa untuk berkorban oleh pengajian, oleh kebenaran itu tidak semuanya. Jadi kita harus memiliki pengajian. Arti memiliki pengajian tadi bukan apa kaji pandai nahwu saraf, bukan itu, tapi dijadikan pengajian itu adalah merupakan darah daging gitu, bukan kain baju. Ya, daripada duduk-duduk di rumah rancak latai mengaji, itu berarti jadi kain baju tuh. Tetapi tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Walaupun tidak rutin kita ikuti, itu namanya jadi darah daging untuk pengajian. Nah, jadi bisa dipahami banyak itu kata-kata tadi yang kita perlu pahami. Salah satu tadi, ikutlah orang karena kebenaran, jangan mengikut kebenaran karena orangnya. Ini kalau mana itu, ya, jadi ulang ini langsung nak bayi aja nya masuk masuk gua sebentar, ya, ada lembaga cuma nabi Khidir, wali Allah, masuk aja ini banyak ini, bentuknya rancak-rancak, coba-coba, sunat kawin aja. Tapi kebenarannya itu di siko, atau di lain, bukan di profesor doktor. Nah, jadi saya qulus sufaha minan nas, salah satu yang kita ambil dari ayat itu, begitu sulitnya untuk merubah satu kebiasaan kepada kebiasaan lain, satu tempat menghadap kepada tempat menghadap lain. Tapi kalau kita percaya bahwa yang diperintah itu adalah Allah, baik, maka kita tidak akan berkesulitan. Payah pun kita berani, kita akan beranjak. Susah kita dirugikan, kita berpindah, kita akan berpindah. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hijrah. Hijrah itu tidak tanggung-tanggung. Pun dalam satu riwayat pernah aku dengar, Nabi Muhammad itu sampai di suatu daerah, madoknya balik ke Mekah. Jadi rupanya tanah tumpah waktu yang mana menjadi sesuatu kerinduan daerah. Tapi orang yang di Mekah tadi tidak menyambut kehadiran Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad tadi diperintahkan hijrah ke Madinah. Di tengah jalan, madoknya ke Mekah, aduhai Mekah, dan tinggal engkau. Untung saja tinggal tadi tidak tinggal selama. Bayangkan itu. Muhammad sendiri merasa sedih pindah daripada Mekah ke Madinah. Baik kira-kira para sahabat yang di bawah itu, ya. Tapi mereka sudah mendapat an dari Allah, mendapat nikmat dari Allah. Seberat apapun, walaupun tinggalkan harta, kekayaan, sawah dan ladangnya, bahkan ada para sahabat tadi 20 hijrah nyoba hartanya, di tengah jalan digundul sama sekali hartanya, untonya dihabisi, hartanya dihabisi. Nah, makanya baik ke Madinah tadi dengan hanya pakaian yang melekat di badan saja, tapi indahnya rasakan. Bayangkan itu, tiba-tiba kita ya. Ya lah, ayat dulu ya dan hijrah, nak masuk dia ke Islam mungkin itu nyawa. Tapi dia yakin bahwa hijrah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja para sahabat itu diminta untuk berperang di bulan puasa. Nabi Muhammad itu terbanyak puasa dalam bulan puasa perang. Baru itu, karena di dalam puasa itu utak jernih, hati tadi itu baik, perasaan itu tak tergesa-gesa, terbuka di bulan puasa tadi hijab antara seorang hamba dengan kebenaran sekurang-kurangnya atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita rasakan.
kecuali bagi orang penyakit kronis. Memang nggak dirasakan ya. Tapi bagi nilai normal, nilai stabil, ini akan merasakan bahwa perasaan di dalam bulan Ramadan itu, bahwa perasaan di luar Ramadan jauh indahnya perasaan di dalam bulan Ramadan dibandingkan dengan di luar Ramadan. Makanya Nabi itu banyak perang di bulan puasa. Dia rasakan tuh sebagai keindahan, karena ada keindahan. Ada kita orang mendapat nikmat itu kan beranak banyak kambiannya tuh nih dapat nikmat, tapi itu dah. Itu jangan tadi kebodohan tadi. Desian itu petang aja baru beternak kambing. Lagi anak kambingnya baru boleh sekali keluar, dia dapat nikmat benarnya. Itu ukuran orang-orang bodoh. Nah sebaliknya dia demikian deh, petang ke baru, ya sudahlah kambing si tua itu cuma hilang dulu, malam lunas yang dapat nikmat, tidak mau diubah itu dah nikmat. Nikmat tadi kesenangan terhadap Allah, keindahan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ulang-ulang supaya kita jangan tersalah menyikapi diri kita. Jadi belum tentu orang mendapat sesuatu itu mendapat nikmat, mungkin dia dapat laknat. Dilaknati dengan sesuatu yang dia dapatkan. Belum tentu seseorang yang tidak mendapatkan sesuatu itu tidak mendapat nikmat. Banyak terjadi zaman kita. Nah, jadi mustaqim itu wajib hukumnya kita minta 7 kali dalam sehari semalam. La sholatan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, kata Nabi. Tidaklah bernama salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah Kitab. Yang Al-Fatihah Kitab itu dari bismillah menurut jumhur ulama sampai wala dhalin. Di antara ayatnya tadi adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Tidak main-main, kami di situ bukan aku. Tunjuki kami mutakalim amal ghair. Baru itu seluruhnya butuh petunjuk. Mata kita butuh petunjuk, telinga kita butuh petunjuk, kuku kita butuh petunjuk, kaki, tangan kita seluruhnya, alat-alat cerna kita butuh petunjuk. Itu makanya kalau kita pahami ya, ayat itu dengan benar. Kalau Nabi itu mau bek orang, jadi dia kecil Nabi itu tak pandai mau bek orang, bukan Nabi hukum. Cuma hanya minta apa? Nanya baca apa? Al-Fatihah tadi. Di antaranya ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang betul. Ananya pahami di situ seluruhnya. Kok penyakit tunjuki, jangan sampai kepada yang tidak benar penyakit daripada. Kok mata tunjuki, kok tangan tunjuki, kok kaki tunjuki. Hanya bacakan kepada ayat lalu diminumkan, bisa menyembuhkan penyakit. Itu ini kan baca perlu pahamnya tak berarti. Saboni dibaca Al-Fatihah. Enggak ada kan penyakit. Jadi boleh-boleh saja kita laksanakan itu, bukan bid'ah itu. Kalau ada penyakit, ya capek-capek lah kita bacakan ayat Al-Fatihah. Nah, kalau mampu kita memahami satu kali baca dengan secara benar,